pembocoran data BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2023. Media sosial kembali digegerkan dengan dugaan peretasan data BPJS Ketenagakerjaan setelah sebelumnya hacker menyerang Pusat Data Nasional atau PDN hingga data BAIS TNI. Rumor kebocoran data pemerintah disebar oleh akun yang kerap mengunggah insiden-insiden cyber dengan username @falconvitsio. Bocoran data ini mencakup nama lengkap, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, kelompok usia, alamat, kode pos, hingga provinsi. Kronologi singkat dugaan kebocoran data BPJS tahun 2023. Pada Maret tahun 2023, Paretas Bejorka mengklaim telah membocorkan 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan dan menjajakannya di forum online. Data yang diduga bocor meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor ponsel, email, jenis pekerjaan, dan nama perusahaan. BPJS Ketenagakerjaan langsung melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika atau yang disebut Kominfo serta Badan Cyber dan Sandi Negara. BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kebocoran data tersebut bukan dari kanal mereka dan telah melakukan langkah preventif untuk memperkuat sistem keamanan. Baik, langsung saja saya akan menganalisis kasus tersebut berdasarkan dengan sudut pandang Undang-Undang ITE. Meskipun saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang lebih spesifik mengatur masalah ini, pada saat dugaan kebocoran tahun 2023, UU ITE masih menjadi salah satu landasan hukum yang relevan. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE yang dapat digunakan untuk meninjau kasus kebocoran data ini adalah yang pertama adalah pasal 15 UU ITE, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, yaitu pasal ini menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem elektronik termasuk BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola sistem elektronik yang menyimpan data pribadi wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, jika terbukti ada kelalaian dalam menjaga keamanan sistem yang menyebabkan kebocoran data, maka BPJS Ketenagakerjaan sebagai PSE dapat dianggap melanggar kewajiban ini. Yang kedua, berdasarkan dengan pasal 16 UU ITE, pasal ini menekankan bahwa PSE wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum. Salah satunya adalah melindungi kerahasiaan informasi sistem elektronik, termasuk data pribadi pengguna. Jika data pribadi sampai bocor, maka ini mengindikasi adanya kegagalan dalam memenuhi persyaratan perlindungan kerahasiaan. Yang ketiga, jika dianalisis berdasarkan dengan pasal 26 UU ITE, pasal ini mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Meskipun ini lebih berfokus pada penggunaan data, kebocoran data tanpa persetujuan jelas merupakan pelanggaran terhadap hak privasi seseorang yang dilindungi dalam pasal ini. Ayat 2 juga menyatakan bahwa setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bisa mengajukan gugatan atau kerugian yang ditimbulkan. Kemudian, jika kita tinjau berdasarkan dengan pasal 32, ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, pasal ini mengatur tentang perbuatan yang dilarang terkait dengan sistem elektronik, termasuk tindakan yang dapat menyebabkan terbukanya suatu informasi elektronik. Nah, jika data ini terjadi karena adanya akses tidak sah ke sistem elektronik, maka pihak yang melakukan peretasan dapat dijerat dengan pasal ini. Sanksi pidana dalam pasal ini cukup berat, yaitu hingga 8 tahun penjara dan denda maksimal 800 juta. Kemudian juga kita tinjau dalam pasal 34 UU ITE, pasal ini dapat menjerat pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan, mengimpor, mendistribusikan, atau membuat dapat diakses data hasil peretasan. Ini relevan untuk pihak yang menjajakan data hasil kebocoran, seperti yang dibuka oleh Bejorka. Sanksi dalam Undang-Undang ITE, sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pada UU ITE terkait kebocoran data itu bervariasi, tergantung pada pasal yang dilanggar dan
peran pelakunya. Apakah dia sebagai peretas, penjual data, atau PSE yang lalai. Umumnya, ancaman sanksi pidana berupa penjara dan denda yang signifikan. Nah, kemudian pentingnya UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Perlu dicatat bahwa setelah insiden ini, yaitu pada tahun 2022, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. UU PDP ini memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan spesifik mengenai perlindungan data pribadi, termasuk kewajiban pengendali data BPJS Ketenagakerjaan untuk menjaga keamanan data, melakukan penilaian dampak, dan memberikan pemberitahuan jika terjadi kebocoran data. Sanksi dalam UU PDP ini juga lebih berat dan spesifik, termasuk sanksi administratif berupa denda hingga 2% dari pendapatan tahunan korporasi. Meskipun demikian, analisis kasus dengan kebocoran data BPJS Ketenagakerjaan ini dari sudut pandang UTE tetap relevan untuk memahami dasar hukum yang berlaku pada saat itu dan bagaimana kasus ancaman ini dapat direspon secara hukum. Bahkan sebelum adanya UU PDP yang lebih baru, dalam kasus ini pihak berwenang akan perlu membuktikan apakah memang terjadi kebocoran data dari sistem BPJS Ketenagakerjaan atau jika data tersebut diperoleh dari sumber lain, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, itu tadi analisis dari saya mengenai kasus kebocoran data BPJS Ketenagakerjaan jika kita tinjau dengan UU ITE. Demikian analisis dari saya, semoga